Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah takar. Yabsut itu dilebarkan, yakdir itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya, nggak banyak dia. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah lebih tahu kita ini pantasnya kaya atau miskin. Kalau keinginan semua ingin kaya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu, bukan urusan kerja keras, bukan. Allah yang kasih rezeki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada pertanyaan, kenapa dia kaya, aku kok enggak, Ustaz? Apa hikmah dari semua itu? Kalau kita memandang kepada diri kita, maka kita ingin kitanya yang kaya. Ya kalau bisa ya, sering pertanyaan dilontarkan, lebih baik yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Antum mau jadi yang mana? Kaya bersyukur antum maunya. Enggak Ustaz, soalnya kalau kaya bersyukur bisa bangun masjid. Antum mau kaya aja, itu lainnya itu kadang-kadang jamaah. Karena orang berpikir kalau kaya dia lebih nyaman hidupnya, lebih dihormatin, lebih dihargain. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla melihat kepada kehidupan ini dari semua sisi. Kita melihat dari sisi kita saja. Ilmu manusia itu terbatas. Di surat Asy-Syura ayat 12, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah. Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang kuat, gagah perkasa, ada yang lemah. Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ardh. Bagi Allah Azza wa Jalla, tuh semua yang di langit dan di bumi, perbendaraan-pembendaraan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik manusia, bukan milik pemerintahan, bukan milik kerajaan, bukan milik siapa-siapa. Kita hanya numpang di tempat ini. Makanya seringkali kalau antum baca Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, lahu mulkus samawati wal ard. Supaya manusia sadar, kalian gak punya apa-apa. Kalian punya apa? Kata Allah, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah takar. Yabsut itu dilebarkan, yakdir itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya, nggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah lebih tahu kita ini pantasnya kaya atau miskin. Kalau keinginan semua ingin kaya. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, ternyata berulang-ulang kali masalah rizki ini Allah sebutkan. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah.
Antum seharusnya kasihkan ustadznya pegang. Cuma pertanyaan dikumpulin. Kalau ada yang tanya nggak apa-apa, nggak usah direpotin ustadznya. Kalau antum nggak mau tanya, tapi yang mau tanya fadhal. Nah, di dalam Al-Quran Karim, di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar buat yang lainnya. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia ini jamaah dibandingkan dengan kehidupan akhirat, aduh, hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? Tas. Ya, perempuan bawa kajian bawa tas nggak ibu-ibu? Bawa tas. Taruh di depan tasnya. Cecer tas. Kalau di foto itu ketahuan ya merek-mereknya apa. Bangga, baik. Bangga dengan kerudungnya, dengan jilbabnya. Sekarang semua berbangga-banggaan dengan bagusnya yang dia pakai. Bangga ibu-ibu. Oh. Jadi datang kajian itu kadang-kala mau pakai baju baru doang ya. Ya, soalnya yang ini udah sering dipakai Ustaz, ini baru. Biasanya ditanya sama teman, Masya Allah bagus. Makanya mulai sekarang yang tanya bajunya bagus itu jangan temennya, suaminya. Masya Allah bagus banget tentu bajunya, supaya senang tuh perempuan. Baik, kerudungnya bidadari surga. Wala nasifuha, kata Nabi SAW, kerudungnya. Sekarang kerudung paling mahal berapa? Ada yang jualan kerudung di sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang 1 miliar? Belum. Tuh kerudungnya bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya jemaah. Lebih baik dari kota Jakarta dan isinya. Lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia. Kalau dikumpulin nggak bisa beli kerudungnya bidadari surga. Itu cuma kerudungnya jemaah. Cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini. Wala mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Kata Nabi SAW, tempat di surga itu tempatnya cemeti, pecut. Biasanya mereka kalau naik kuda, naik onta, mereka bawa pecut, ditaruh tuh pecutnya itu. Tempatnya itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena semua yang kita kumpulkan akan hancur di sini. Maka Allah ingatkan, Allah bikin luas rezeki sebagian orang, Allah bikin sempit. Di surat Al-Isra ayat 30 Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu meluaskan rizki bagi sebagian manusia, dan dia juga yang menakar, menentukan rizki sebagian orang. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Maka nggak boleh orang itu protes. Ya Allah, bulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak, tapi ya Allah, ana hafal juz amma, alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak di sana, tolak sini ya Rabb. Allah lebih tahu mana yang pas buat antum, mana yang tepat buat antum. Di surat Al-Qasas, surat cerita, ayat 82, ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Siapa yang tidak terpana, terbelalak melihat kekayaan Qarun? Bukan emasnya yang dipikul, bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci jamaah.
Dipikul, yang mikul itu kadangkala disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia macam-macam. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses kayak gini punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rezeki. Antum melihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras ya mah, nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak. Ada yang sampai panas-panas berkeringat, fulusnya tetap dari dulu. Allah makan di warteg terus, ya itu. Mau pindah warung nggak bisa, kata dia. Karena fulusnya cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keuletan bekerja, dia lebih ulet kerja daripada antum. Ada orang yang nggak kuliah, kaya. Kuliah, lulus S1, jadi apa? Jadi apa cuman? Jualan cilok. Tapi beda Ustaz, rasanya kalau S1 yang bikin Ustaz lain. Ini anak kuliahnya 4 tahun bikin cilok Ustaz. Satu kuliah 4 tahun bikin cilok. Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu, bukan urusan kerja keras, bukan. Allah yang kasih rezeki. Akhirnya tuh orang-orang yang melihat Qarun begitu kaya, mereka mengatakan ya laitana lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Allah, Qarun ini orang sukses. Beruntung banget orang kayak Qarun ini, kata dia. Akhirnya karena kesombongan Qarun, bumi ini terbelah, menelan dia, rumahnya, harta bendanya semua hilang ditelan bumi. Tinggal cerita sampai hari ini, bila ada harta yang ditemukan terpendam, apa kata orang? Harta karun. Itu padahal bukan harta Qarun. Selesai ceritanya Qarun. Apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian Qarun? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang kemarin ingin seperti Qarun nggak jadi. Mereka mengatakan yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh, seakan-akan Allah memang meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rezeki sebagian orang. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah nggak ngasih karunia sama kita, kita ditelan bumi udah kemarin juga. Alhamdulillah. Wa ka'annahu la yuflihul kafir. Dan masih banyak ayat-ayat. Ana bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62, Allah ingatkan masalah rezeki itu. Di surat Ar-Rum ayat 37 sama. Di surat Saba ayat 36 Allah ulangi, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Qul inna, di surat Saba lagi ayat 20 ayat 39. Allahu akbar. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang